Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Billy Syahputra dan Amanda Manopo ini gak henti-hentinya dipertanyakan sama orang. Kalau saya lihat sih kayaknya udah gak ada apa-apa. Tapi yuk kita akan coba lihat dari kartu yang saya buka ini tadi. Jadi sebenarnya ada apa sih? Masa kayak uap gitu aja menghilang hubungan mereka? Kita langsung akan coba lihat. Dan sebelum mulai silahkan subscribe, di like kalau memang menyukai konten yang seperti ini atau mau diramal juga, dan silahkan bagikan kepada orang-orang yang lain. Jangan lupa juga di komen. Yang saya lihat dari kartu The Three of Swords ini, kalau yang pernah diramal dapat kartu ini kartu tentang bucin, masih belum bisa move on dan selalu pengen kembali ke masa lalu. Itu ditandai dengan suka membanding-bandingkan kondisi sekarang dengan kondisi saat masih bareng sang mantan. Seenakan zamanku toh. Nah, kayak itu artinya belum bisa move on. Dan Billy Syahputra jelas-jelas belum bisa move on dari Amanda Manopo. Kecantikannya, kelembutannya, perhatiannya, semuanya. Tatapan mata sayunya Amanda itu Billy gak bisa lupa. Dan ini selalu dibawa-bawa sampai Billy terus nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Ketemu sama orang pun seperti itu. Kalau saya pikir ini adalah satu kondisi di mana Billy ini udah akut. Di tayangan OVJ jelas dia sampai pengen nunjukin tapi terus mengingkari pas ditanya. Dicecer sama Po Alfa gak mau jawab. Dicecer sama Raffi Ahmad juga gak mau jawab. Sama Denny Cagur juga tetap dia diam 1000 bahasa. Mungkin harus Denny Darko yang nyecer dia. Tapi kalau saya pikir di sini ini ada jelas bahwa Billy ini belum bisa move on. Dan kalau ada yang bilang Billy ini playboy, dia tuh gak playboy. Tapi begitu dia suka sama satu cewek, dia bucin, gak bisa lupa. Dan ini yang terjadi hingga detik ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Amanda Manopo ini, dia ini orangnya sebenarnya lebih realistis. Dan dia melihat bahwa lebih banyak gak mungkinnya gitu loh. Makanya ngapain harus diterusin. Apalagi memang ada akhir-akhir ini sesuatu yang terjadi padanya, yang menurut kartu saya ini adalah mengindikasikan sesuatu yang utama di sini. Jadi ternyata gak cuma agama saja. Keluarga ya, kalau keluarga sih sudah kembalikan kepada Amanda Manopo yang dia sudah dewasa. Asalkan kalau menikah ya jelas keluarga pengennya sama yang seiman. Tapi kan kalau kita lihat umur 21 tahun ngefollownya cuma 2 orang. Ini kayaknya masih jauh deh. Gak akan menikah dalam waktu dekat. Ya kecuali sama Billy kalau memang mau pindah agama. Tapi ya itu tadi, kalau pindah agama akan berat loh. Kalau seandainya Amanda Manopo ikut Billy, keluarga saya sih gak yakin ya merestui. Tapi ya gak tahu juga. Tapi kalau seandainya sebaliknya, ini malah akan menghancurkan karir kedua orang ini tadi. Jadi kalau saya pikir sih ini adalah satu hal yang mungkin saat ini difikirkan Amanda Manopo sehingga dia memutus komunikasi dengan Billy. Dan ditambah dengan faktor yang berikutnya ini yang saya akan baca, I'm about to read and tell you, ini adalah sesuatu yang penting banget. Kalau saya lihat di sini, Amanda Manopo ini dia tuh dewasa dan memang lebih dewasa dibandingkan Billy pemikirannya. Tetapi saat ini dia sepertinya kembali ke kodratnya dia ke cewek umur 21 menuju 22 tahun yang ya masih mencari jati diri dan mudah untuk bukan dipengaruhi ya, tapi kayak diarahkan oleh orang lain dan diberikan satu masukan. Dan kalau ini terjadi kayak tiba-tiba misalkan sekarang suka musik apa, waktu di deket sama temennya yang suka dengerin ini dia nyoba dan ternyata oke kayak begitu. Dan biasanya di umur-umur segini pria dan wanita itu memang rentan dengan segala hal yang mengarahkan kita untuk mengikuti sesuatu. Ini adalah satu titik di mana apa yang terjadi di tahun-tahun ini akan membekas dan akan mematurun kita di beberapa puluh tahun kehidupan sebelumnya. 21 tahun tepat setengah umur saya. Gak ada yang umur 44 jadi 22 sih. Tapi ini adalah satu hal yang ya kayaknya ada orang-orang di lingkaran Amanda ini yang mempengaruhi dia, yang memasukkan ide-ide dan membuat Amanda ini berpikir sehingga beberapa hal yang terus kemudian ternyata itu realistis membuat dia ya sudah, jangan dulu deh. Ini yang saya lihat dari hubungan mereka ini tadi. Dan akhirnya yang terjadi di sini adalah orang-orang ini tadi adalah berusaha mempengaruhi Amanda untuk ini enggak seperti itu loh. Amanda, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Dan Amanda ini melihat sesuatu yang mungkin juga enggak seperti seharusnya gitu. Dan akhirnya dia melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang diharapkan oleh banyak orang. Ini sesuatu yang kalau dilihat terjadi juga di kehidupan saya dulu, di kehidupan mantan saya dulu, orang-orang adik-adik saya dulu. Dan
ya kayak umur 21 tahun gitu loh, masih benar-benar mencari. Walaupun dengan kesuksesan, ketenaran yang dia miliki, dia masih tetap gadis 21 tahun yang kedewasaannya ini mulai bertumbuh, dan dia berusaha untuk melakukan sesuatu apapun yang terbaik, dan mengingat hidupnya ini gak cuma dia, ada keluarga, ada teman-teman, dan ada, kalau saya bilang, keluarga kedua, orang di lingkarannya ini, yang tempat dia main sinetron kan tiap hari dia berinteraksi. Ini yang kalau saya lihat banyak memberikan satu pengaruh yang kuat kepada Amanda. Dan kalau saya lihat lagi di sini, mereka berdua saling gengsi. Billy merasa kalau ya sebenarnya Billy kalau datang meminta kepastian dan sebagainya itu bisa sih. Tapi ya itu tadi, akhirnya dua-duanya gengsi. Amanda pun disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan endorsannya, dan akhirnya dia nggak berusaha untuk, kalau saya pikir ya usahanya cuma segitu, dan akhirnya hubungannya merenggang seperti sekarang ini. Ini yang saya pikir, ya kalau melihat seperti ini harusnya Billy move on saja, atau Amanda ya sudah berusaha untuk memberikan pengertian kepada Billy. Tapi ya akhirnya mereka berdua ini sama-sama gengsi. Hanya ada satu-satunya cara agar ini selesai, ya Billy harus move on, harus menemukan wanita lain, entah itu mirip atau berbeda atau apapun, dia harus menemukan wanita ini tadi. Kalau Amanda sih kayaknya lebih ya, karena saat ini dia di lingkaran yang sama, di lingkaran yang berbeda dengan Billy, dan di lingkaran baru ini dia happy banget. Billy di lingkaran yang lama, bahkan Billy ini masih tetap di satu situasi di mana saat dia dulu jatuh cinta sama Amanda, ketemu setiap hari, saling kangen-kangenan, dan gimana caranya move on kalau masih hidup di tempat itu tadi. Ini yang saya pikirkan tadi. Dan kalau bertanya sebenarnya masih bisa atau enggak? Ya masih bisa. Saya kan sudah katakan bahwa sebenarnya masih akan ada satu episode lagi antara Billy dan Amanda. Tapi mungkin enggak di situasi Amanda di usia sekarang, atau enggak di situasi Amanda masih di lingkaran yang itu tadi, yang berusaha membuat Amanda ingin itu lebih realistis. Jadi kalau saya pikir sih ini akan bisa terjadi jika kondisinya ini enggak seperti sekarang. Dan ini mungkin agak susah karena kondisi yang saat ini ada yang seperti sekarang ini. Jadi untuk kalian semua yang punya satu pengalaman yang sama hubungannya ini gak jelas, mau kemana dan sebagainya, coba untuk cek deh di lingkaran pasangan kalian, di lingkaran kalian ini pasti memberikan pengaruh agar apapun yang kalian inginkan ini tidak terjadi. Kalau kalian ingin agar ini terjadi, ya jelas dong, kayak matematika. Ya si variabelnya ini harus diganti dengan yang lainnya. Itu yang saya sarankan untuk kalian semua. Setuju kan? Coba tulis komentar di bawah ini. Dan kalau saya pikir di sini kecuali yang lain adalah keluarga ikut campur, karena apparently sepertinya keluarga ini lebih didengarkan saat ini dibandingkan orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya ini. Tapi kan ya kebayang loh, umur 21 dan tinggal di satu lingkungan yang dia setiap hari ketemu dengan orang itu lagi. Itu yang membuat sesuatu ini tadi akan ya membuat dia berpikir seperti apa yang di sekitarkan orang ini tadi. Dan ini sesuatu yang saya ingat kembali lagi 21 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu saat usia saya. Mungkin saya baru lulus kuliah saat itu, dan dengan hal yang ada saya punya idealisme tertentu. Ini yang membuat saya terus kemudian harus memutuskan sesuatu yang kalau saya pikir sekarang ini saya juga gak akan mau melakukan itu. Nah, apakah ini akan jadi satu keputusan yang akan disesali oleh Amanda Manopo? Kita tidak tahu. Tapi jika kalian merasa menyesali keputusan kalian dan gak tahu mau seperti apa, telepon saya bacakan kartunya. Semoga kalian gak akan menyesali keputusan ini. Tapi anyway, ini yang saya lihat. Dan kalau seandainya kita bertanya nanti episode Billy akan bagaimana, seperti tadi sudah saya katakan bahwa Billy ini hanya akan bisa menyelesaikan ini jika ternyata dia itu move on, ketemu dengan satu wanita lagi. Dan sepertinya dalam waktu dekat Billy akan ketemu dengan seorang wanita. Entah kenapa wanita ini mengingatkan sesuatu kepada Billy. Entah kenapa mungkin ini mengingatkan Amanda Manopo. Entah dia ketemu di satu situasi yang sama saat dia pertama kali ketemu Amanda Manopo, atau dia akan memiliki kesamaan paras, kesamaan fisik, kesamaan baju, kesamaan nama. Ya saya nggak tahu, tapi intinya adalah belum move on-nya ini harus pelan-pelan di treatment gitu loh. Nggak apa-apa deh ganti baru walaupun agak-agak sama. Mungkin sama kakaknya, enggak juga sih. Tapi kalau saya pikir akan terjadi sesuatu dan orang akan bertanya-tanya, loh, ini kayaknya enggak move on, ini masih mengingatkan pada Amanda gitu loh. Nah, dan kalau saya lihat lagi di sini, ini akan ada satu cewek itu tadi yang ya, kalau siklus pun terulang, tapi kalau ditanya dengan si cewek ini ya sama dengan Amanda, dia memiliki jodoh. Tetapi yang penting di sini adalah Billy harus memiliki ketegasan. Kali ini Billy nggak boleh kayak kemarin bersifat ya dalam tanda kutip kekanak-kanakan, kayak pacarannya dan sebagainya. Harus bener-bener kayak ya bukan hitam di atas putih, tapi kalau memang seandainya ini mau dijadiin, ya harus jadi beneran.
Karena saya pikir dengan yang cewek yang baru ini nanti, ini masih lingkungan di sekitarnya Billy. Bahkan keluarganya mungkin kalau saya bilang kalau lingkungan sekitar sebentar, ini keluarga yang Billy kenal banget. Jadi kalau saya pikir ini harusnya akan bisa jadi sesuatu yang menarik nantinya. Oke, ini tadi yang saya sudah bacakan. Jika kisah cinta kalian sama seperti Billy Saputra dan Amanda Manopo, silahkan segera pelajari ini. Siapa tahu kalian gak akan jatuh ke lubang yang sama, terutama kalau beda agama. Tapi kalau ternyata kalian memiliki masalah yang lain, silahkan telepon saya sesegera mungkin. Dokter Cinta akan membantu Anda. Oke, terima kasih sudah menonton konten ini dan saksikan konten saya yang lain, karena dari sini kalian akan belajar tentang percintaan dan suatu hari nanti saat kalian happily ever after, kalian akan ingat bahwa saya pernah menyelamatkan kalian agar kalian tidak seperti yang kalian tidak inginkan di konten-konten ini tadi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.